masih harus kerja. Jadi kayak ngeguntingin ikan asin, waktu itu namanya ikan asin tahai ya. Jadi aku pernah jemur beratus-ratus kilo. Itu terkenal banget ikan asin tahai. Gimana ya, biasa kerja sama bule kayaknya beda banget ya. Yang nggak tahu ya, pokoknya tiap hari nangis itu selama sebulan. Baru 7 bulan dipecat, 7 bulan aku ngunduran diri, ganti lagi. Kan cuma bayar agent doang, makanya mungkin orang-orang pikir bertahun-tahun di kerja di luar negeri tapi nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa, rumah pun aku masih jelek. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Teh Wati. Assalamualaikum. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman kerja aku ya. Udah pernah kemana aja ya selama ini, biar kalian lebih mengenal dekat tentang saya ya teman-teman. Untuk pengalaman aja ya, dan bercerita tentang masa lalu ya saat menjadi TKW, dan biar mengenang gitu waktu dulu. Jadi ceritanya aku mulai kerja ke luar negeri itu saat aku keluar SMA ya teman-teman, tahun 1996. Nah, aku kerja di Malaysia di pabrik komponen komputer waktu itu ya teman-teman. Nah, ini di hostel sama baju seragam kerja. Ini waktu annual dinner kita ikut kayak tari. Aku kerja di sana 3 tahun. Ya pengalaman itu pertama ya teman-teman. Jadi waktu itu gimana ya, pas keluar sekolah terus kerja jadi dapat gaji sendiri. Tapi waktu itu kan rupiah masih kecil ya, maksudnya masih ini banget. Waktu dulu kan belum moneter tahun 96. Jadi 1 ringgitnya tuh kalau nggak salah dulu 800 perak, bayangkan teman-teman. Jadi kalau misalnya lembur banyak baru dapat 1.000 ringgit, jadi 800.000 zaman dahulu ya. Dan aku waktu itu kan masih belum punya anak, masih single. Jadi ya uangnya buat diriku sendiri karena merasakan pertama kali punya duit ya teman-teman. Nah, singkat cerita aku dapat 3 tahun lah aku di Malaysia. Tahun 99 pas lagi moneter itu aku pulang. Aku nikah tahun 2000. Kemudian aku punya anak. Ya karena keadaan ekonomi, jadi aku minta izin sama ibuku, aku mau ke Brunei. Ibuku kaget. Aku minta izin mau kerja di Brunei ya. Ibuku kaget waktu itu ya teman-teman, karena ibuku nanya mau kerja apa di Brunei. Aku bilang pembantu. Nah, walaupun aku dari keluarga yang kurang mampu, tapi aku anak tunggal, jadi nggak tahu maksudnya pekerjaan rumah kayak gitu ya, tahu tapi nggak lihai banget ya, biasa-biasa aja gitu, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Buku kaget gitu sampai nangis waktu zaman itu ya, waktu aku izin. Tapi ya aku terpaksa lah aku ke Brunei kan tahun 2002 ya kalau nggak salah. Anakku tuh masih kecil banget ya teman-teman, masih harus disapi gitu. Ya Allah, sedih banget tuh waktu sapi. Tahun 2002 aku ke Brunei. Aku kerja di orang sana ya, orang asli sana. Nah, aku kerjanya itu di pasar sama di rumah. Rumahnya itu di atas laut ya. Nah, ini majikanku yang pertama dulu tinggal di kampung air. Jadi rumahnya itu di atas air ya teman-teman, di atas laut gitu. Jadi kalau ke pasar itu transportnya pakai boat gitu. Pagi-pagi sampai sore. Sangat terkenal banget tuh kampung air. Jadi pagi-pagi kayak 4:30 gitu kita berangkat ke pasar. Jadi pasarnya itu Pasar Tamu Kianggeh namanya ya, terkenal banget karena itu tempat orang-orang turis gitu kan. Tapi jualan ikan asin sama teri gitu ya teman-teman. Nah, ini penampakan Pasar Tamu Kianggeh di Bandar Sri Begawan ya, Brunei Darussalam. Jadi aku kerja itu di pasar tradisional gitu. Tapi yang datang banyak turis-turis. Jadi majikanku jualan ikan tahai, ikan teri, udang kering, terasi ya, yang khas Brunei gitu. Nah, jadi kayak 4:30 berangkat.
jam 6 atau jam 7 sore tutup. Habis itu kerja di rumah segala macem. Ya biasa ya pekerjaan rumah gitu. Terus malamnya jam 12 itu setelah selesai pekerjaan rumah masih harus kerja. Jadi kayak ngeguntingin ikan asin, waktu itu namanya ikan asin tahai ya. Jadi aku pernah jemur beratus-ratus kilo. Itu terkenal banget ikan asin tahai. Nanti aku kalau ada fotonya. Beratus-ratus kilo aku jemur dari basah sampai kering, bayangkan. Sampai mukaku itu gatal-gatal ya karena jemur ikan asin kan. Nah ini ikan tahai yang masih basah ya, aku jemur beratus-ratus kilo di atas laut. Terus ini pengeringannya aku tidak tahu. Habis kering aku guntingin kepalanya dan kulitnya aku kopekin ya, tuh sampai kelihatan begitu teman-teman, setiap malam ya teman-teman. Nah udah, aku cuma dapat 5 bulan sama mereka. Habis itu aku pindah, sering pindah ya aku tuh. Nah pas aku mau pulang, nah aku pindah-pindah kayak part-time gitu. Nah pas aku mau pulang karena kerjaannya aku nggak nemu yang bagus, ada yang nawarin temenku, katanya mau nggak kerja di orang Jerman gitu. Kan aku nggak bisa banget bahasa Inggris saat itu, benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Aku bilang aku nggak bisa banget bahasa Inggris, gimana? Kata temanku, nggak apa-apa, mereka menerima kok. Wah aku tuh seneng ya, soalnya udah mau pulang tapi ternyata ada orang Jerman gitu, anaknya 3 waktu itu ya, laki-laki semua, dan aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita komunikasinya ya bahasa tangan gitu ya teman-teman. Sampai aku 3 tahun kalau nggak salah sama mereka, sampai aku alhamdulillah jadi bisa bahasa Inggris ya sedikit-sedikit, walaupun nggak lancar banget ya. Tapi aku belajarnya otodidak karena kerja sama mereka gitu, hari-hari ngomong bahasa Inggris kan, jadi lama-lama bisa kan, walaupun nggak ngerti semua gitu. Karena kan orang Jerman mudah dipahami ya teman-teman, nggak kayak orang Amerika, Australia atau Inggris itu kan bahasa Inggrisnya kalau kata bahasa Jawanya medok ya. Tapi kalau orang Jerman, karena bahasa Inggrisnya itu kan bukan bahasa nomor 1 mereka, jadi bahasa Inggrisnya masih aku gampang dipahami. Jadi 3 tahun kerja sama mereka, alhamdulillah bahasa Inggrisku mulai bisa. Habis itu aku ganti sama orang Australia. Nah Australia kan medok banget ya, jadi aku kalau ngomong tuh harus lihat bibirnya, harus lihat mukanya gitu ya, karena saking gak ngertinya kan. Dari family Jerman pindah ke Australia itu benar-benar beda ya bahasa Inggrisnya, medok banget. Tapi lama-lama alhamdulillah aku bisa mengikuti, aku bisa dan ya alhamdulillah ya agak-agak lebih baik gitu dari awal yang aku cuma bahasa tangan tubuh gitu. Jadi aku mulai bisa. Baik banget yang orang Australia itu ya teman-teman. Nah inilah bosku yang dari Australia ya teman-teman. Sekarang anak-anaknya udah gede-gede banget, cantik-cantik dan ganteng. Nah setiap liburan aku dibawa, ini waktu kita ke Thailand. Nah ini foto terakhir waktu kita mau pisahan ya, ini yang paling kecil sekarang umurnya 9 tahun. Anak dan ibuku diongkosin visit ke sana 2 minggu. Aduh pokoknya baik banget. Nah ini anakku dan ibuku waktu mereka liburan di Brunei selama 2 minggu ya teman-teman. Aku bawa jalan-jalan selama 2 minggu itu ya teman-teman. Yang orang Jerman pun baik juga, walaupun mereka udah balik ke negaranya, kita masih keep in touch, masih SMS-an gitu. Nah pas mereka ke Brunei visit, nemuin aku, ngasih duit. Nah ini bosku yang dari Jerman ya teman-teman, saat mereka menemui aku waktu mereka visit lagi ke Brunei setelah berpisah beberapa tahun. Pas aku kerja sama orang Australia, kan aku lagi merencanakan anak dan ibuku ke Brunei. Nah yang buatin paspor duitnya dari yang bos Jerman itu. Yang orang Australia, yang bos Australia itu ngongkosin tiket anak dan ibuku. Jadi alhamdulillah 2 minggu anak dan ibuku liburan di Brunei ya, alhamdulillah. Nah setelah yang Australia habis kontrak, mereka balik ke negaranya, aku ganti lagi Australia. Tapi ada
apa sih, ada masalah di mereka balik ke negaranya sebelum waktunya. Aku cuma kerja kayak 7 bulan gitu apa 5 bulan, aku disuruh cari majikan lain. Jadi aku dalam waktu 2 minggu aku harus cari majikan baru ya. Aku dapatlah orang Nigeria, Muslim, waktu itu Nigeria Muslim ya teman-teman. Tapi aku waktu itu cuma kuat 5 bulan ya, karena ya sesuatu hal ya, pokoknya aku nggak mau ngomongin nanti dikiranya apa gitu. Nah habis itu jadi aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia tahun 2011 ya teman-teman. Di Brunei gajinya kecil, tapi karena aku kerja sama bule jadi agak-agak lumayan, tapi ya buat makan kayak gitu, karena aku nggak itu sama majikan ya. Jadi aku tuh makannya misah, nggak sama majikan ya teman-teman. Jadi walaupun gajiku lebih dari yang kerja sama orang Melayu itu, tapi tetap aja ya sama aja karena makan sendiri gitu ya teman-teman, nggak makan sama majikan. Ya gimana pintar-pintar kita, dan aku tuh dari dulu emang nggak bisa nyimpen uang, tapi nggak tahu sih aku nggak beli apa. Tahun 2011 aku pulang ke Indonesia, tapi ya orang udah biasa kerja kan di luar negeri. Maksudnya walaupun jadi pembantu kan gajinya gede ya, maksudnya lumayan, dan juga gak kerasa banget jadi pembantunya gitu. Jadi aku tahun 2011 itu aku pulang ke Indonesia, aku curhat sama bekas majikanku yang Australia. Mereka bilang, kamu ayo kesini visit gitu 3 bulan, nanti aku yang tanggung semua biaya atau apa, nanti selama 3 bulan di sana aku gaji kamu. Lah waktu itu aku tuh nggak tertarik, maksudnya gimana ya, waktu itu aku nggak tertarik loh kalau ke Australia itu bakal susah seperti kemarin itu ya pisahnya. Waktu itu aku bilang aku nggak mau, aku mau kerja. Soalnya kan mereka nawarinnya cuma 3 bulan ya visit, tapi mereka katanya mau digaji, nanti semua biaya yang tanggung. Cuman aku waktu itu nggak tertarik ke Australia ya. Jadi aku memutuskan aku nggak bisa mam, aku mau kerja ke Hong Kong aja gitu ya. Baik banget itu yang Australia. Aku di Indonesia pun mereka kirimin aku uang, baik banget pokoknya. Sampai sekarang pun masih keep in touch. Sampai sekarang pun sama yang Jerman sama yang Australia masih keep in touch ya di Facebook gitu, dan ada nomornya juga. Mereka baik-baik banget itu yang 2 itu. Terus jadi aku memutuskan ke Hong Kong tahun 2012. Aku pergilah ke Hong Kong Februari. Aku masih ingat 22 Februari 2012 pertama kali aku menginjakkan kaki di Hong Kong. Nah ini foto pertama kali waktu aku di Hong Kong ya, rambutnya dipangkas pendek sama agent. Aku nangis waktu dipotong rambutku Cina, itu ya, teman-teman. Gimana ya, biasa kerja sama bule, terus aku kerja sama orang Cina itu kayaknya beda banget. Tiap hari nangis ya, nggak betah gitu, beda banget pokoknya. Terus habis itu aku kan potongannya itu 7 bulan ya teman-teman. Kalau ke Hong Kong waktu itu $3.000 tuh sebulan potongannya 7 bulan. Jadi kalau mau ganti majikan tuh mikir dulu ya. Aku habis kontrak di situ, terus aku ganti majikan. Aku cuma 7 bulan, aku di terminate karena aku tutup kameranya, karena aku jaga bayi. Terus kan dipasang kamera gitu ya. Karena aku mau, kan mereka larang aku main handphone kalau lagi jaga bayi. Nah aku tuh bebal ya, aku main handphone, aku tutup kameranya pakai lap, aku pura-pura lupa itu. Pertama kali mereka bilang, si Nyonya bilang, kamu lupa ya habis ngelap gitu kameranya, nggak oh iya lupa, padahal aku sengaja emang nutup kan biar aku bisa main handphone. Tapi mungkin lama-lama kok sering gitu, kok tiap hari gitu ya kameranya ditutup. Mereka nggak kasih warning dulu, tiba-tiba aku dipanggil, kamu nutup kamera? Enggak, aku bilang gitu kan, padahal iya ya takut karena mukanya tuh udah judes banget. Enggak, aku bilang gitu kan padahal dalam hati gimana gitu. Katanya kamu kamu jangan bohong, kamu nutup kamera enggak, aku bilang gitu. Habis itu, kamu tahu nggak apa yang aku rasakan saat aku cek kamera?
aku nggak lihat bayiku, katanya. Aku berpikiran yang enggak, katanya. Kamu ngapain sama bayiku? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain sama bayimu. Aku bilang, aku cuma main handphone. Jadi aku keceplosan sendiri ya. Kalau ingat. Habis itu dia bilang, oke, aku nggak bisa kerja lagi sama kamu, aku nggak percaya, katanya. Aku dipecat lah 7 bulan ya. Nangis aku kan. Itu aku tinggal di luar. Aku balik ke kosan dengan bawa barang-barang itu ya. karena dipecat dengan tiba-tiba. Nangis aku ya. Sampai ayah sepanjang jalan nangis sambil bawa barang-barang itu ya, karena langsung hari itu juga dipecat, malam itu juga. Habis itu aku cari lagi majikan, karena waktunya cuma 2 minggu. Aku dapatlah bule. Aduh, aku pikir ini bule sama dengan bosku yang baik itu ya, maksudnya dari Australia gitu. Pas interview itu kayaknya baik banget, ramah banget gitu ya. Ya udahlah, aku langsung mau gitu. Kepikir kayak bosku yang di Brunei. Pas aku training, aku sudah sign kontrak, aku training. Dia ngecek WC, kepalanya tuh masuk ke lubang WC ya. Aku kaget, ya Allah, kok begini. Yang kedua aku dapat bule juga, tapi cuma 7 bulan karena nggak kuat juga. Ganti lagi. Bayangkan, baru 7 bulan dipecat. 7 bulan aku munduran diri, ganti lagi. Kan cuma bayar agent doang. Makanya mungkin orang-orang pikir bertahun-tahun di kerja di luar negeri tapi nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa, rumah pun aku masih jelek teman-teman. Ya gimana ya, nggak tahu, nggak apa-apa lah. Orang-orang mau bilang rumahku masih jelek, nggak apa-apa. Yang penting anak dan ibuku bisa aku tanggung jawab ya teman-teman. Kalau soal rumah nantilah kalau ada rezeki ya. Nah habis aku dapat lagi. Nah, itu pun cuma 7 bulan, tapi dalam 7 bulan itu 4 bulan aku nggak digaji ya, karena mereka meninggalkan aku begitu saja. Habis itu, barulah aku ketemu sama majikanku yang terakhir kemarin. Waktu itu aku dapatlah orang Perancis. Aku tinggal di luar, gaji segini. Sebenarnya gajinya nggak cukup ya kalau tinggal di luar itu, tapi karena waktu itu aku yang penting dapat majikan, jadi ya udahlah, aku nggak apa-apa kerja sama mereka, walaupun gajinya itu kayak nombokin atau pas-pasan gitu ya teman-teman, kalau untuk ukuran tinggal di luar ya. Dan mereka juga baik, aku sama mereka sampai nambah kontrak, aku 3 tahun. Tapi setelah itu aku berhenti dan kesini. Nah itulah pengalaman aku ya teman-teman, dari tahun 1996 sampai kemarin ya 2019 aku kerja jadi TKW. Tapi aku jujur, aku nggak dapat apa-apa, rumah pun masih jelek ya teman-teman. Jadi gimana ya, mungkin nasib orang beda-beda kan ya teman-teman. Aku nggak seperti yang sukses, yang rumah-rumahnya kayak istana gitu. Tapi aku nggak apa-apa sih teman-teman, yang penting aku bisa mencukupi anak dan ibuku ya teman-teman, walaupun nggak berlebihan, nggak mewah, tapi yang penting anakku sekarang kuliah, alhamdulillah. Semoga aja anakku kuliahnya sampai selesai ya teman-teman, aku masih bisa membiayai. Dan ya nomor 1 doaku yaitu anakku bisa aku bawa ke sini, itu aja doaku siang dan malam ya teman-teman. Sama aku punya anak ya. Semoga ceritaku hari ini bermanfaat ya teman-teman, dan kalian gak bosan-bosannya ya mengikuti video-video aku. Dan intinya kita apapun itu disyukuri, jangan lihat ke atas ya teman-teman. Lihat ke atas gak apa-apa sebagai motivasi, dan lihat ke bawah juga untuk kita mengingatkan kita, masih ada yang di bawah kita ya teman-teman. Jadi itulah sekelumit cerita aku, pengalaman kerja aku ya teman-teman, dari dulu sampai 2019 kemarin. Terima kasih udah mengikuti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar YouTube channel saya tambah berkembang. Assalamualaikum, salam sampurasun.